saya berada di Fremantle, The Rainbow Container. Jadi kalau mau pergi sini, kalau dari Perth City lah, kena naik train dulu pergi Fremantle dalam 30 menit. Lepas tu kamu kena pergi sini naik bus. Lepas tu naik bus tu kamu kena bayar $2.10. Tapi saya ambil yang $3.10 untuk 2 jam, jadi saya boleh turun balik sampai saya puas dulu bergambar di sini. Lepas tu kamu kena dia punya tempat stop tu di luar itu train station saja kamu boleh pergi sini. Tapi malangnya kenapa saya berada di tengah-tengah, kamu tengok tak? Ada Itach yang kecil. Terpaksa lah yang macam kamu kena pandai mengambil gambar sendiri, apalagi kalau datang sendiri kan. Jadi macam bodoh lah sini buat tripod dengan spek ada. Tidak ada spek lah, spek aku buat tripod aja. Kalau tidak beda lah semua gambar. Begitu aja, cantik juga lah. Tapi macamnya boleh lah kamu kampung. Oke, saya duduk. Seterusnya saya mau cerita kamu berkaitan dengan ini travel. Saya tidak mau cerita pasal COVID-19, saya cerita pasal yang positif saja dulu. Saya tahu tidak boleh terlalu positif, tapi saya mau kasih positif diri sendiri lah. Seharusnya memang selalu positif sudah ini. Kalau sampai di sini memang positif lah itu. Oke, tips untuk travel secara solo. Pertama sekali, kamu kena ada budget. Berapa budget yang kamu tetapkan? Lepas tu negara mana yang kamu pilih? Kalau boleh lah untuk yang baru mau try bikin travel solo, kamu kena pilih yang kamera saya nanti pangin. Okay. Yang kedua tu kamu kena pilih negara mana yang kamu pilih. Pilih negara tu yang kamu rasa kamu mampu. Kalau ada risiko pun kamu mampu untuk mengharungi risiko itu dan terima risiko itu seadanya. Okay. Dan yang ketiga, yang kedua tadi tu kan kalau boleh pilih negara yang bukan yang kamu lah, yang terdekat dulu lah, yang kamu rasa dia punya bahasa, dia punya makanan, atau dia punya penginapan atau budaya yang lebih kurang dengan Malaysia lah, yang tempat kamu. Contohnya macam saya kan Indonesian, jadi saya pilih Malaysia lah untuk jadi tempat pertama saya berkunjung. Mengaku Indonesian, tapi ya bukan. Lepas tu yang ketiga, sudah budget tadi, negara. Yang ketiga itu kamu punya penginapan. Kalau secara solo itu terpulang dengan kamu. Kalau kamu macam yang billionaire, jutawan, suka tidak kamu pilih yang hotel 5 bintang. Tapi kalau saya travel secara solo, saya lebih suka kepada yang backpackers tuh, yang dorm. Tapi kalau macam yang sekarang nih ada COVID-19, saya pilih yang single room lah. Jadi saya sendiri, saya di dalam. Jadi berkabung lah di dalam. So di ini sudah dapat jumpa. Adalah hari yang pertama tuh jumpa dengan pekerjaan, saya jumpa orang Taiwan, Jepun, sama Korea. Oke, lepas tu penginapan. Yang keempat adalah makanan. Oke, contohnya macam saya ini tidak suka makan betul di luar negara. Saya akan bawa makanan sendiri. Tapi kalau ada beberapa negara yang kamu akan pergi, dia larang untuk bawa makanan yang dalam packing yang kamu packing sendiri. Ada benda-benda yang makanan yang kamu tidak boleh bawa. Contohnya kalau macam yang saya pergi sekarang ni di Australia, dia sangat ketat. Tidak boleh bawa daging. Macam yang serunding itu cannot everybody. Jadi apa yang saya bawa, nanti kamu boleh baca lah nanti di dalam saya punya description, nanti saya tulis. Lepas tu yang saya bawa tu hari Brahins makanan, nasi goreng kampung dengan nasi goreng pisang. Ya Allah ya Tuhan, kau punya sedap, tapi bolehlah kan aku punya lidah ni yang lidah makanan yang kampung, bukan yang makanan begitu. Lepas tu bawa Maggi, tapi nak makan pun. Lepas tu apa lagi aku bawa? Sos. Itu je. Lepas tu entahlah banyak bawa. Sebab di sini banyak makanan, kedai makanan halal. Cuma mahal. Mungkin satu kali makan mungkin RM50 lah begitu. Makanan dan air. Lepas tu yang seterusnya tiket lawatan. Kalau macam saya suka pergi tempat yang tidak payah bayar kalau masuk, save money. Kan saya bukan billionaire, tapi saya suka jalan. Dan seterusnya kecemasan. Oke, kamu kena aktifkan kamu punya credit card atau debit card untuk pengeluaran luar negara. Contohnya macam saya guna itu Maybank, jadi saya akan pergi Maybank to you. Kalau kamu macam yang first, yang takut tuh, kamu kena pergi Maybank lah yang terdekat. Macam saya buat di Maybank to you saja. Saya kasih aktif. Contohnya selalu saya contohnya kalau macam 5 hari
saya pergi 1 hari advance dengan 1 hari lambat. Maksudnya kalau 5 hari saya ambil 7 hari lah. 1 hari pertama dan hari terakhir. Just in case lah ada apa-apa kecemasan berlaku, jadi saya boleh kasih keluar dari situ gitu. Lepas itu kenapa saya extend 1 hari lagi? Contohnya saya tertinggal flight kah, jadi saya boleh bilang, Pak tolonglah Pak, bagi saya duit, kasih pinggin dulu saya mau beli tiket flight balik. Gitu, jadi saya boleh kasih keluar lah. Seterusnya yang saya lupa lagi. Saya rasa itu sajalah sebab tapi yang paling penting kamu kena tawakal Reto dengan apa yang berlaku, sebab kamu sendiri yang mau jalankan. Jadi itulah karena buat banyak pembacaan. Macam saya kalau selalu saya mau jalan, saya akan buat banyak pembacaan macam blog-blog. Contohnya macam kalau yang selalu saya rujuk adalah itu BBM di FB, Backpackers Buddies Malaysia. Saya saya baca situ banyak blog. Lepas itu kadang-kadang saya baca blog yang ada di internet lah, banyak Google lah, sejak mana-mana. Lepas itu di IG, lepas itu kalau di IG saya cari tempat-tempat yang menarik untuk bercantik, bergambar cantik. Jadi saya dari situ saya dapat banyak info berkaitan dengan ini semua. Satu lagi, bila kamu pergi luar negara, bahasa. Yes, bahasa. Walaupun kamu punya bahasa Inggris macam yang sampalau, tapi mustahil lah dari tahun 1 sampai tahun 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kamu budun nih bahasa Inggris langsung dato. Yang penting tahu bahasa salah. Saya eat, hungry gitu. Itu yang tahu sudah tren. Kabel di ya kalau boleh bahasa Inggris tuh aku rasa oke lah. Yang penting kamu tahu bahasa Inggris lah. Asas. Saya tidak juga pandai yang bahasa Inggris betul, tapi boleh lah yang sekadar yang bercakap menyanyi boleh. Mustahil bahasa Inggris punya bercakap tidak boleh. Lebih pula 10 tahun kita belajar bahasa Inggris kan, mustahil lah kita langsung tidak tahu pernyataan asas untuk berkomunikasi kan. Jadi jangan malu berjumpa dengan orang dan bertegur sapa dan berkomunikasi. Angin cuma janganlah yang sekarang kan itu isu COVID-19, jangan kata bersalam-salam bercium-cium pipi. Tapi sebelum itu isu pun memang saya tidak bercium-cium pipi apa segala. Bercium mulut apalagi lah tidak. Lepas tu apalagi saya mau kongsi itu sajalah. Doakan saya tidak kena COVID-19. That's all. Thank you.